osmosis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu sifat kualitatif larutan. Sifat kualitatif larutan. Nah, yang pertama kan ada yang namanya delta TB ya. Delta TB atau kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih. Kamu udah paham belum konsep kenaikan titik didih itu yang kayak gimana? Belum, Miss. Oke, aku kasih contoh ya. Ya. Terus lagi, misal nih, aku punya panci isi air. Terus aku panasin deh. Aku panasin, ternyata dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Terus ini panci pertama. Terus panci kedua, itu di sini ada air. Terus aku masukin deh gula gitu ya. Ini ada gula. Gula. Aku panasin juga. Ternyata pada saat mendidih itu dia mendidih pada 100,05 derajat Celcius deh. Gitu. Nah, yang namanya kenaikan titik didih adalah eh, bertambahnya apa nilai titik didih dari suatu larutan dibandingkan pelarut aslinya. Kalau ini kan pelarut asli ya, pelarut murni gitu ya. Pelarut murni yaitu air. Bisa aja pakai pelarut yang lain, tapi kan sebagian besar pelarut pakainya air. Kalau ini larutan, larutan gula berarti ya kalau uh, partikel-partikelnya gula. Nah, kalau pelarut murninya 100 terus larutannya 100,05 berarti kan ada kenaikan titik didih. Nah, ini yang dinamakan kenaikan titik didih. Nanti nilainya akan berbeda. Uh, mau Nah, di sini nanti kita pakainya molalitas gitu ya. Nah, Iya, Miss. pakainya molalitas. Nah, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan teman-temannya itu tidak dipengaruhi oleh jenis senyawanya. Jadi mau ini larutan gula, larutan garam, pupuk atau apa gitu, itu tidak mempengaruhi sifat kualitatif. Yang mempengaruhi adalah jumlah partikelnya, jumlah molalitasnya gitu. Kalau molalitasnya berbeda, semakin besar molalitasnya maka perubahannya semakin besar pula gitu. Maksudnya gimana? Misal nih di sini ada larutan gula yang gulanya diberikan 200 gram. Sedangkan di sini yang dikasih gulanya 100 gram. Berarti nanti delta TB-nya itu delta TB1 akan lebih besar dari delta TB2. Nah, yang ini mendidihnya itu 100, jadi perubahannya kan lebih besar yang ini karena jumlah zat larutnya atau jumlah partikelnya banyak. Tapi dengan catatan ini untuk jenis yang sama ya. Kalau yang satu elektrolit, yang satu non elektrolit jelas akan lebih besar yang non elektrolit, yang elektrolit. Tambahkan ya kemarin. Masih ingat itu? Ini adalah faktor air. Di rumus kemarin kan udah keluar nih kayak yang faktor Faktor Van Hoff. Ya. yang I sama dengan titik. N-1. Nah, kalau dia elektrolit kuat atau sama dengan jumlah N ya, namanya. N itu apa N? N apa itu N? N. Nggak tahu, Miss. Belum tahu. N itu
Iya, Mol. kan. Ion. Misal nih ada NaCl. Mulai jadi Na plus sama Cl min. Jumlah ionnya ada berapa tuh? Na-nya di sini ada 2. 1, Cl-nya ada 1, dijumlah sama dengan 2. Oke, misal di sini ada MgCl2. Kalau terurai, dia akan menjadi Mg2 plus ditambah 2 Cl min. Nah, ini totalnya ada berapa? Ion. 1. Jumlah ionnya. 2 dikurangi 1, Miss. Oh, enggak. Jumlah ionnya, bukan jumlah muatannya. Oh, jumlah ionnya. Mg-nya, Mg Oke. ada 1, iya. Cl-nya ada 2. Nah, inilah yang disebut dengan N. N untuk ini ya, jumlah, apa namanya? Jumlah ion. Nah, untuk rumus ini, delta TB sama dengan M kali KB. Ini untuk non-elektrolit. Ini untuk yang elektrolit. Maksudnya elektrolit itu berarti dia itu bisa terurai gitu loh. Senyawanya kalau di dalam air bisa terurai menjadi ion-ionnya. Kalau yang non-elektrolit itu biasanya kalau di soal yang keluar tuh kayak gula, urea, benzena, kayak gitu-gitu. Gula. Jadi gula itu nggak bisa terlarut, Miss. Dia larut, tapi ya udah jadi partikel gula aja gitu loh, tidak terion. Gula kan salah satunya adalah yang ini, C C C6 H12O6 gitu ya, glukosa. Nah, mereka itu kalau di dalam air tidak bisa terurai jadi C plus H plus O itu enggak. Ya udah, tetap bentuk ini aja kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, Miss. Paham. Oh, kalau NaCl kan terurai nih jadi ada ion-ionnya. Ion positif sama ion negatif kayak gitu. Nah ini yang dinamakan elektrolit. Senyawa elektrolit. Nah, terus ini kita jabarkan ya. Sebentar, masih azan, suaraku tutup. Tulis dulu. Untuk M itu masa kemarin udah nyari rumusnya delta TB itu apa? Udah, Miss. Rumusnya itu ya M kali KB kali I, di mana M ini adalah molalitas. Tahu nggak bedanya molalitas dengan molaritas? Molaritas. Itu Enggak, belum. itulah mengapa aku kalau ini yang di bagian massa ini aku pakainya lambangnya A bukan M kecil ya. Soalnya nanti takutnya ketukar sama molalitas. Nah, di sini molalitas itu lambangnya adalah M kecil. Molalitas. Itu rumusnya adalah mol per P. Atau bisa kita jabarkan, mol itu kan massa per mr. Dikali 1000 per P. Pakai 1000 kalau P-nya itu gram. P itu maksudnya adalah massa pelarut ya. Jadi kalau larutan itu kan terdiri dari yang namanya pelarut sama zat terlarut ya.
Mujarab gitu. Nah, kalau di molalitas yang kita pakai adalah massa pelarutnya. Jadi zat larutnya nggak usah dihitung kayak gitu. Pakainya massa pelarut. Kalau molaritas ini dipakainya yang di kemarin apa? Tekanan osmotik ya. Pakainya molaritas. Saya ganti warna nih. Nah, molaritas. R. Molaritas. Nah, molaritas ini N per V. Nah, V ini volume. Volumenya siapa? Volume larutan. Berarti kalau di molaritas itu ada pelarut dan zat pelarut kayak gitu. Volume larutan. Sampai sini bisa dipahami videonya apa? Bisa, Miss. Oke. Ini bisa di screenshot dulu kalau mau. Yes. Kalau kamu butuh rekamannya nanti bisa minta ke Miss Ria ya, ke admin ya. Nah, itu tadi delta TB. Tadi nomor 1, delta TB sama dengan massa per mR kali 1000 per T dikali KB dikali I. Gitu ya, kalau dia elektrolit. Nah, KB ini tekanan tetapan untuk kenaikan titik didih itu sudah diketahui biasanya. Di soal pasti sudah diketahui. Terus yang kedua, itu ada apa, Dek? Sifat kualitatif kedua. Penurunan titik beku. Ya, penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF rumusnya sama, mol kali gantinya ini kalau tadi KB ini KF. Gitu. Molalitas dikali KF dikali I itu delta TF. Nah, ini kalau misal delta TB-nya nggak diketahui, biasanya tuh ada rumus gini. Delta TB itu sama dengan TF min TF0. Iya nggak? TF TB, sorry. Larutan dikurangi pelarut itu, Miss. Iya. Soalnya kan yang larutannya yang lebih tinggi kan titik didihnya. Nah, kalau yang siapa ini delta TF ini bisa berarti TF0 ya. TF0 min TF. Soalnya kan titik beku pelarut pasti lebih tinggi daripada larutan. Iya nggak? Pelarut. Misal nih, air itu TF-nya titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Tapi kalau misal larutan gula, itu bisa aja misal minus 10 derajat Celcius. Kan deltanya berarti 0 dikurangi ini minus 10 gitu kan. TF-nya ini TF0 ya berarti. TF0-nya dikurangi TF. Terus yang ketiga, yang penurunan tekanan uap. Delta P ya. Rumusnya pakai Delta P. P0 dikurangi P. P0 dikurangi P. Nah, kalau membahas tentang delta P ini berkaitan dengan titik didih. Tadi kan sudah aku gambarin ya, misal di sini air. Air itu kan berarti pelarut ya. Pelarut murni berarti P0 ya tekanannya. Misal, dia menguap. Ini uapnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini air. Misal ini ada tutupnya. Ada tutupnya. Terus ini larutan gula.
Nah, ini ada tutupnya. Nah, kamu kalau melihat dari kedua gambar ini, uap yang terbentuk kan lebih banyak di air ya. Dia ada 5 ya. 5 uap ini yang garis-garis itu kan. Berarti kan kalau semakin banyak uapnya, tekanan ke atas atau ke tutupnya kan lebih besar berarti kan. Iya. Larutan gula. Oleh karena itu, untuk tekanan uap itu terjadi penurunan dari pelarut ke larutannya. Oleh karena itu, untuk mencari delta P, rumusnya P0 min P. Ini kan nanti jadinya P0, ini P. Gitu. Nah, kalau untuk delta P ini berkaitan dengan fraksi mol. Nemu nggak? Yang fraksi mol. Iya. Fraksi mol dikali P0 itu. Iya. Kalau misal yang mau dicari delta P, apa rumusnya? Fraksi mol dikali P0. XT Yang dikali P0. pelarut apa X pelarut? Ayo. XT atau XP? XT. P? T. P. Dikali ya. Nah, untuk fraksi mol sendiri udah tahu gimana cara mencarinya? Belum. Fraksi mol kan berarti ini ya pakai mol gitu kan. Baik, di sini aku tulis fraksi mol. Atau dilambangkan dengan X. Misal kita mau mencari fraksi mol pelarut, berarti sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Kayak gini. Kalau kamu nyarinya X terlarut, berarti yang di atas ya X N terlarut. Oke. Enter. Ini udah bedanya gitu doang. Miss, Nah, ya, ini tadi nyari apa Miss itu? fraksi mol. Fraksi mol terlarut. Pelarut. Kalau XP, kalau ininya XP, P kan berarti pelarut. Iya. Kalau T terlarut. Larut. Nah, terus misal nih di soal nanti kamu nemu yang diketahui X terlarutnya Nah, suruh nyari XP gimana? Nah, ada yang namanya XP plus XT itu sama dengan 1. Berarti misal nanti yang diketahui ini, kamu suruh nyari ini berapa? Ya udah tinggal 1 dikurangi ini kan. Gitu. Biasanya kalau soal-soal UTBK itu kan nggak sekali langsung ketemu ya. Pasti nanti yang diketahui apa, yang tanya apa, urut gitu. Berarti kamu harus tahu hubungan. Sampai sini ada pertanyaan? Yang ini Miss. Delta P. XP min P itu toh. Kok minus apa dikali sih? Dikali nggak sih? Dikali deh. Iya, dikali terus sama ininya XT Miss, bukan XP. Oh, kamu tadi aku salah dengar berarti ya. Nah, XT dikali P. Oke, berarti kalau yang mencari P, X pelarut kali P0. Iya. Oke. Terus kalau yang tekanan osmotik kan udah ya kemarin ya. Iya, udah. Oke, ini untuk sifat fluid.